Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nasir, NIM SF21060668. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi influenza dan klasifikasi influenza. Definisi influenza: flu atau influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang menginfeksi saluran pernapasan pada manusia, hewan, dan burung. Obat influenza adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, batuk, pilek, dan sakit kepala. Obat ini dapat membantu mempercepat penyembuhan flu. Flu sendiri merupakan suatu penyakit yang self-limiting, di mana bila tidak terjadi komplikasi dengan penyakit lain, maka setelah 4 atau 7 hari akan sembuh sendiri. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Selanjutnya, klasifikasi influenza. Influenza diklasifikasi menjadi 4 tipe utama, yaitu tipe A, B, C, dan D. Tipe A dan B adalah yang paling sering menyerang manusia dan menyebabkan epidemi musiman, sementara tipe C dan D lebih jarang dan biasanya menyebabkan infeksi ringan. Influenza tipe A memiliki berbagai subtipe seperti H1N1, H3N2, dan lain-lain, yang dibedakan berdasarkan protein hemagglutinin dan neuraminidase pada permukaan virus. Subtipe ini terus mengalami mutasi dan menyebabkan epidemi influenza besar. Influenza tipe B juga menyebabkan epidemi influenza, tetapi biasanya lebih ringan dibandingkan tipe A. Influenza tipe C jarang menyebabkan infeksi yang signifikan pada manusia dan biasanya menyebabkan gejala yang sangat ringan. Influenza tipe D, tipe ini terutama menyerang hewan ternak seperti sapi dan belum ada laporan kasus infeksi pada manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan obat yang dapat membantu meredakan gejala influenza, diantaranya itu 1. Obat Procol Flu. Komposisi utamanya adalah pertama paracetamol 500 mg, itu untuk pereda demam dan pereda nyeri. Yang kedua itu phenylephrine HCl 10 mg untuk meredakan hidung tersumbat. Yang ketiga itu chlorpheniramine maleat 2 mg untuk meredakan gejala alergi seperti bersin-bersin dan hidung meler. Indikasi utama dari Procol Flu itu untuk meringankan gejala-gejala seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Adapun dosisnya yaitu pada dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 1 kaplet diminum 3 kali sehari, dan anak di umur 6 sampai 12 tahun setengah kaplet diminum 3 kali sehari. Adapun efek sampingnya seperti mengantuk, mulut kering, gangguan pencernaan seperti mual, nyeri ulu hati, atau diare ringan. Yang terakhir itu sakit kepala atau pusing. Interaksi obat terjadi ketika 2 atau lebih zat atau obat-obatan, makanan, suplemen, atau alkohol yang dikonsumsi secara bersamaan saling mempengaruhi efek satu sama lain. Ini bisa meningkatkan efek samping, mengurangi efektivitas obat, atau bahkan menciptakan efek yang berbahaya. Yang kedua, obat dekolgen. Kandungan utama dekolgen: secara umum dekolgen mengandung kombinasi dari paracetamol atau acetaminophen. Yang kedua itu phenylpropanolamin HCl atau phenylephrine HCl pada beberapa varian. Yang ketiga itu chlorpheniramine maleat. Fungsi dan indikasi dekolgen seperti dekolgen digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, pilek. Bentuk sediaan dari dekolgen tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, kaplet, dan sirup.
dengan dosis yang disesuaikan untuk dewasa dan anak-anak. Adapun penting untuk diperhatikan, Decolgen termasuk obat bebas terbatas. Konsumsi Decolgen harus sesuai dosis yang dianjurkan. Hindari konsumsi alkohol saat menggunakan obat ini karena dapat meningkatkan risiko efek samping. Yang ketiga itu obat paratusin sirup. Kandungan utama paratusin sirup umumnya mengandung beberapa bahan aktif seperti paracetamol atau acetaminophen. Yang kedua itu pseudoephedrine HCl. Yang ketiga itu noscapine. Yang keempat chlorpheniramine maleat. Yang kelima guaifenesin glyceryl glycolate. Yang terakhir itu sucrose liquorate. Fungsi dan indikasi paratusin sirup. Paratusin sirup digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu yang disertai batuk seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, pilek, dan bersin-bersin. Batuk atau baik berdahak maupun tidak berdahak, tergantung dengan kandungan antitusif dan ekspektorannya. Adapun bentuk sediaannya yaitu paratusin tersedia dalam bentuk sirup yang membuatnya mudah diberikan, terutama untuk anak-anak. Dosisnya paratusin sirup harus disesuaikan dengan usia dan berat badan. Penting untuk selalu mengikuti petunjuk dosis pada kemasan atau anjuran dokter atau apoteker. Efek sampingnya itu beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain mengantuk, gangguan pencernaan atau mual, muntah, sakit perut, insomnia, gelisah, mulut kering hingga sulit berkemih. Yang keempat itu atau yang terakhir obat OBH kombi. Kandungan utama OBH kombi itu yang pertama ekstrak sucrose liquorate atau akar manis, yang kedua itu amonium klorida, pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat, paracetamol atau acetaminophen, dextromethorphan HBr, guaifenesin. Fungsi dan indikasi OBH kombi. OBH kombi digunakan untuk meredakan gejala-gejala seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, dan sakit kepala yang sering menyertai flu. Penting untuk diperhatikan pada obat OBH kombi seperti varian. OBH kombi memiliki beberapa varian. Misalnya OBH kombi batuk berdahak, OBH kombi batuk flu, OBH kombi anak. Dosis, ikuti petunjuk dosis yang tertera pada kemasan atau sesuai anjuran dokter atau apoteker. Adapun beberapa efek samping yang mungkin terjadi meliputi seperti rasa kantuk, gangguan pencernaan, atau jantung berdebar. Adapun obat herbal yang dapat digunakan untuk meredakan influenza dan juga manfaatnya. Yang pertama itu madu. Manfaatnya itu meredakan batuk dan sakit tenggorokan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memiliki sifat antibakteri dan antiviral, membantu tidur lebih nyenyak. Yang kedua itu jahe. Adapun manfaatnya itu yang pertama sifat antiinflamasi atau anti radang. Yang kedua itu sifat antivirus atau antibakteri, meredakan batuk dan sakit tenggorokan, mengurangi mual. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, membantu mengatasi hidung tersumbat. Yang ketiga, bawang putih. Manfaatnya itu yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kedua sifat antivirus dan antibakteri, yang ketiga meredakan gejala pernapasan, yang terakhir sifat antiinflamasi atau anti radang. Yang keempat, tanaman eukaliptus atau yang sering disebut kayu putih. Manfaatnya meredakan hidung tersumbat dan membantu pernapasan, mengurangi batuk dan mengeluarkan dahak, sifat antivirus dan antibakteri, sifat antiinflamasi atau anti radang, yang terakhir meredakan sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila dengan NIM SF220606. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat influenza dan salesma. Adapun mekanisme kerja obat influenza yaitu obat flu
flu bekerja dengan cara menghambat atau membunuh virus influenza yang menyerang saluran pernapasan. Dengan demikian, jumlah virus di dalam tubuh berkurang dan gejala flu bisa mereda. Mekanisme kerjanya yaitu obat antivirus, obat seperti oseltamivir dan samivir bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase yang dibutuhkan virus influenza untuk menyerap ke sel lain. Obat pereda gejala, obat seperti paracetamol membantu meredakan demam dan nyeri otot. Obat batuk dan pilek, obat-obatan ini membantu meredakan gejala seperti hidung tersumbat, batuk, dan bersin. Adapun cara kerja obat pereda gejala yaitu obat pereda gejala seperti paracetamol bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin zat kimia yang menyebabkan demam dan nyeri. Obat ini membantu meredakan gejala demam dan nyeri otot sehingga meningkatkan kenyamanan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juvita dengan NIM SF22060020. Di sini saya akan menjelaskan definisi salesma dan gejala salesma. Langsung saja, salesma adalah virus umum yang menyerang hidung dan tenggorokan. Salesma atau common cold adalah infeksi virus pada saluran pernapasan bagian atas atau biasa disebut ispa. Salesma umumnya bersifat ringan yang bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari. Kemudian adapun obat salesma biasanya mengandung dekongestan, antihistamin, dan pereda nyeri. Kemudian gejala salesma, gejala-gejala yang sering dirasakan pengidapnya adalah yang pertama, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala ringan, demam ringan. Kemudian setelah 2-3 hari, ingusan lebih kental dan berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chelsea Kurnia dengan NIM SF22060019. Saya akan membahas tentang materi obat salesma. Ada beberapa obat salesma, diantaranya ada nalgestan. Dosisnya itu untuk dewasa 1 tablet 3x1. Yang kedua ada Panadol untuk dosis dewasa 1 kaplet 3x1. Jangan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Yang ketiga ada aspirin nasal spray, dosisnya di atas 6 tahun 3 semprot 2x1. Kemudian ada perkacusin sirup dosis anak 2-5 tahun 5 mili. Kemudian dosis anak 6-12 tahun 10 mili. Dan dosis anak di atas 12 tahun 20 mili 3x1. Kemudian obat herbal yang dapat digunakan untuk obat salesma ada madu, daun mint, jahe, dan juga kunyit. Adapun mekanisme kerja obat salesma yaitu obat salesma bekerja dengan cara meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Mekanisme kerjanya yaitu dekongestan. Dekongestan bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah di hidung sehingga mengurangi pembengkakan dan pembentukan saluran pernapasan. Antitusif bekerja dengan menekan batuk dengan cara menekan pusat batuk di otak. Ekspektoran bekerja dengan mengencerkan lendir di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan. Analgesik bekerja dengan mengurangi rasa sakit dan demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM SF22060032. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping obat influenza dan salesma.
Efek samping yang umum seperti gangguan pencernaan, mulut kering, pusing, serta kantuk. Sedangkan efek samping jarang terjadi seperti peningkatan tekanan darah, gangguan jantung, interaksi obat, serta reaksi alergi. Adapun perbedaan antara influenza dan salesma. Salesma dibedakan oleh berbagai jenis virus, umumnya rhinovirus. Gejala biasanya ringan dan berlangsung beberapa hari. Obat salesma hanya meredakan gejala, tidak membunuh virus penyebabnya. Sedangkan influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala lebih parah dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti anak-anak, lansia, orang dengan penyakit kronis. Obat antivirus influenza seperti yang diresepkan dokter bekerja melawan virus influenza dan dapat mempersingkat durasi penyakit serta mencegah komplikasi.